bagus. Cuma jangan basul masail cari-cari masalah yang nggak perlu dimasalahkan. Ini pedang matanya harus ke musuh, bukan ke sesama Ahlussunnah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, ilmu kalam, ilmu jidal itu obat, diperlukan saat orang sakit. Kalau orang sehat dikasih jadi racun. Maka orang yang hobi jidal, hobi basul masail tidak pada tempatnya, itu akan meracuni jiwanya. Nah, disitulah perlunya mursyid. Tidak cukup syekh muallim, ahli jidal, naqid, nggak cukup. Harus ada mursyid yang menegur dia. Ini udah kelewat nih, nggak boleh lanjut. Ya. Nah, jadi mesti belajar uslub jadal dengan baik. Karena di luar sana itu mereka nggak tahu ilmu jadal. Pokoknya, nah, gitu aja, ya kan? Jadi usul mereka adalah pokoknya. Kata Allah, kata Rasulullah. Wah, itu bagi saya makanan renyah itu. Kalau ada orang ngomong kata Allah, kata Rasulullah itu makanan renyah. Jadi satu kali nih para kiai, ini contoh kasus. Saya baru naik khutbah. Berkisahlah tentang Nabi Muhammad SAW. Hadis Bukhari Muslim kita eksplorasi. Turun habis Jumatan, ada orang di samping saya itu langsung debat. Kamu ini bahas Muhammad dulu. Kapan bahas Quran? Muhammad gak banyak diceritakan di Quran. Yang banyak tuh para nabi. Dan dibacain ayat waqsusil qasasa, ceritakanlah 25 para nabi. Oh, demen saya kalau begitu. Saya ulangi, ulang kiai. Apa bacaan ayatnya? Waqsusil qasasa, ceritakanlah 25 para nabi. Saya tanya balik, coba kalimat 25 itu bahasa Arabnya apa? 25. Ternyata dia bukan kiai. Tapi murab ini, pemimpin halakoh Quran yang membatalkan kajian sunnah. Ada majelisnya di sana. Bahasa Arabnya 25 apa? Saya tanya gitu. Gak usah pakai dalil dulu kita sama dia. Nah, nih, aneh kasih tahu ya, khamsata asyar. 25 itu bahasa Arabnya khams asyar. Oh, itu ya. Oh. Terus coba ayatnya bunyinya gimana? Waqsusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah. Enggak mesti kisah 25 para nabi. Oke, kita pakai terjemahan ente 25 nabi. Yang 25 siapa? Nabi Muhammad. Saya cerita Nabi Muhammad. Nah, akhirnya saya lihat ya. Kita lihat juga muka dia. Udah mulai merah, telinganya mulai merah. Kita rangkul. Ente punya guru siapa? Oh, ini gak punya guru, dia langsung ke Quran. Beneran? Dia bilang gitu. Beneran, ente gak pakai guru? Iya. Bisa baca Quran gak? Bisa. Siapa yang dulu yang ngajarin Iqra? Bapak saya. Wah, itu guru pertamamu. Bapakmu, guru Iqra-mu. Emang lahir langsung bisa baca Quran? Enggak. Bolak-balik aja. Gak usah pakai ayat dulu. Orang begitu gampang, apalagi baru hijrah 3 bulan lalu, ya kan? Gak usah kemudian ditanya yang aneh-aneh. I'rabnya ini apa? Gak usah, bingung dia. Apalagi dikasih alfiyah. Kata dia, masa Bukhari Muslim dilawan sama alfiyah? Tuh kan, logika dia hancur kan? Gak nyambung. Kita membaca Fathul Mu'in untuk memahami Quran. Karena kita berpikir orang kayak kita ini gak pantas langsung membaca Quran. Bener gak? Quran itu terlalu suci. Salah baca neraka. Salah faham neraka. Man qala fil Quran bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Yang membicarakan Quran dengan ra'yunya, hawa nafsunya, neraka. Makanya kajian saya tafsir cuma 1-2, kebanyakan hikam, kitab kata tafsir, kitab sirah. Kenapa? Itu paling aman. Karena kalau salah baca terhadap kitab-kitab itu nggak benar, paling cuma salah aja. Nah, ini yang diambil oleh masyayikh kita. Nah, mereka nggak ada. Jadi yang pertama belajar mantik, tapi mantik terapan. Mantik terapan itu yang perlu. Nah, bahsul masail mesti kemudian menghadirkan persoalan-persoalan baru. Jangan hanya membicarakan kejadian lama yang sekarang nggak relevan. Jadi bahsul masail kita mesti masail asriyah.
Jangan masail qadimiyah aja. Yang lalu betul kita sabiqah kita bicarakan sebagai tanda kita memelihara turos. Nah. Dan yang kedua, ini yang disebut mumarasah. Mumarasah, latihan. Nah, harus ketemu. Ini yang bikin berani. Tapi mumarasah ini ada kelemahannya. Kalau sudah terlatih nanti narsis, merasa paling benar, bawaannya emosi terus. Kalau nggak emosi, kayak mau ngeremehin orang aja, kayak dia sepinter sealam semesta. Nah, ini kelemahannya. Ghazali pernah mengalami itu, makanya dia cari mursyid. Nah, tapi orang begini jangan buru-buru cari mursyid, ntar nggak ada yang debat lagi. Kayak saya udah nggak minat debat kayak, kecuali orang datang. Kalau dulu kita datengin, bener saya datengin ke suraunya, ke pesantrennya kita datengin, nyari lawan kita dulu. Terus sekarang udah nggak minat. Dulu ada yang debat itu bukan hanya kelompok tadi, ada orang liberal juga mendebat, saya juga ada. Kita kan ikut Imam Ghazali. Dia mengatakan Ghazali itu penyebab kehancuran umat, kemunduran umat. Saya tanya sama dia, kamu tahu nggak judul kitab Imam Ghazali? Ihya Ulumuddin, artinya apa? Nggak tahu. Udah berhenti debat dah. Jadi nggak usah serius-serius sama orang itu, permaluin aja depan orang. Tapi itulah dosa para pendebat, bikin malu orang. Dan itu ada bikin candu Kiai. Jadi dia ada madatnya, disitu bukan al-madat, madat ketek, bikin candu itu. Yang membuat orang-orang ahli debat ini suka debat. Kalau ini udah kelewat batas, kadang mendebat yang nggak perlu didebat. Nah, di sini perlu belajar Al-Munqiz minad Dhalal, karya Imam Ghazali, bahwa ada ilmu namanya ilmu tabi'i, objeknya panca indera, objek-objek alam semesta. Ada yang akli, makulat. Nah, makulat ini bagian usul fikih, usulul aqidah. Kalau yang tadi tabi'iyat itu ilmu-ilmu hadis. Ilmu hadis itu yang terdengar oleh telinga, yang terlihat oleh mata, yang terasa. Maka mimpi bukan hadis. Mimpi, kalau ada ahli hadis menolak kemudian pengalaman mimpi, wajar, dia nggak mimpi. Tapi itu tanda dia nggak ngerti yang dia baca. Kalhimar yahmilu asfara, tapi itu terjadi. Ya, ada seorang kiai ngomong gini, masa Ar-Razi mimpi ketemu Rasulullah? Saya aja nggak pernah, udah bertahun-tahun. Lah dia nggak pernah, dia jadiin itu standar. Dia jadiin itu standar kebenaran. Berarti subjektif. Ghazali nggak lolos dia. Imam Ghazali mengajarkan kebenaran itu bukan bersifat subjek, tapi objek. Objeknya. Maka Imam Ghazali di ujungnya mengatakan ada yang disebut tajribah, percobaan ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu panca indera tadi, tapi ini jadi ilmu terapan, dokteran, biologi. Nah, yang keempat, man lam yaduk lam ya'rif, man lam yaduk lam yadri, man lam yujarrib lam yadri. Yang tidak pernah mengalami, yang tidak pernah merasakan, yang tidak pernah dzuk, dia tidak akan tahu hakikatnya. Ini bagian kolbu dan ruh. Kalau orang akliyat menentang ini wajar, karena dia nggak bidangnya. Tapi dia menentang itu sudah salah kode etik dia. Cukup dia katakan, saya tidak mengerti. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Ahli hadis tidak mengalami mimpi, nggak apa-apa. Ahli fikih kurang mimpi karena suka jidal. Cukup katakan, hadisnya ada tapi saya belum ngalamin. Kalau ada yang ngalami, alhamdulillah. Cukup dia katakan begitu. Mungkin nggak pakai ruh ketemu ruh. Jangankan ke kitab kita. Di kitab Ibnu Taimiyah dan murid dia namanya Ibnu Qayyim yang bergelar Syekhul Islam, judul kitabnya Ar-Ruh. Dia menceritakan pertemuan orang hidup sama orang mati. Nggak usah jadi sufi, jadi salafi bisa. Tapi salafi Ibnu Qayyim. Maka kitab Ar-Ruh ini nggak mau dipakai sama mereka.
Padahal kitab ini beneran karya Ibnu Qayyim. Karena di situ ada dalil bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati, 29 dalil. Ada kisah lebih dari 15 kisah mengenai hubungan orang hidup dan mati. Bisa interaksi. Kenapa? Yang mati kan cuma badan, ruh kan nggak mati. Ya, jasad sih berpulang ke tanah. Maka kalau masuk ke kubur, jangan pasang telinga ini, jangan pasang mata ini. Pasanglah telinga yang ada di dalam diri, yang dia sudah ada sebelum tubuh ini, baru bisa ngobrol main di dalam. Kalau nggak bisa ngobrol, paling halu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita tidak bidangnya, cukup katakan la adri. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu mengaku tidak tahu, itu separuh ilmu. Dan yang ketiga, orang-orang baru hijrah ini, dia itu mau instan. Bukan hanya mie yang instan, tapi ngaji juga pengen instan. Maka para kiai ini kan sudah tahu awalnya ilmu, akhirnya ilmu yang dikuasai. Pasti tahu jalan pintas memahami satu bab, benar nggak? Untuk mereka, kita nggak usah bawa muter-muter, kita bawa langsung. Orang awam itu nggak senang. Menurut mazhab A, menurut mazhab B itu pusing dia. Langsung aja. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, berdasarkan ayat ini bahwa ini begitu, selesai. Ma qalallahu wa rasuluh. Itu yang mereka mau. Kalam Allah, kalam Rasulullah. Nanti dia kan mikir-mikir sendiri. Iya ya. Lama-lama kita ajarin. Al-Quran itu turun ke siapa? Ke Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan ke siapa? Ke Imam Bukhari. Kan enggak. Antara Bukhari dan Nabi masih ada 3 orang sampai 8 orang. Selevel Bukhari masih berguru. Dan gurunya hampir 2000. Masa kita enggak berguru? Lama-lama dia nanti akan mau berguru. Pelan-pelan aja, ikutin aja mainannya dulu. Kita pakai kaidah Imam Syafi'i. Kalau ketemu orang-orang yang jahilun murakkabun, kita ngalah-ngalah kiai. Nggak usah kemudian bilang, ini udah 30 tahun jadi kiai, nggak usah ngomong gitu, tak sombong. Ini udah hafal alfiah, lah urusannya apa, dia nggak ngerti alfiah apa? Kata alf aja dia nggak tahu artinya. Jadi sama mereka kita harus ngalah, habis itu ambil. Dan ketika Sayyidatuna Aisyah bertemu bersama Rasulullah, disalamin sama orang Yahudi, masih ingat? Assalamualaikum, masih ingat hadis Muslim? Jawaban Nabi, waalaikum. Tapi Aisyah nambahin, ngasih ta'liq, alaikal la'nah wassam. Tidak hanya kecelakaan bagimu, tapi juga laknat. Nabi langsung cubit itu Aisyah, cubit-cubitan sayang. Apa-apaan kamu Aisyah? Kan aku sudah jawab waalaikum. Tidak wahai Rasulullah, dia sudah menghinamu. Nah, begitu. Para pencinta kan begitu. Jadi dimaklumi kalau ada orang-orang para pencinta ini kadang membalasnya berlebih. Tapi harus ditegur seperti Nabi menegur. Apa kata Nabi? Tidaklah satu kekerasan dia kalah kecuali dengan kelembutan. Maka saya memutuskan setelah itu, karena saya merasa hati saya keras sekali untuk belajar ilmu qalbu, mengikuti manhaj Imam Ghazali. Dulu Ghazali yang kita ejek-ejek itu kemudian nikmati kalam-kalamnya, alhamdulillah. Barangkali itu ya. Jadi kita mesti menyediakan metodologi yang instan. Ya, yang instan. Jadi jangan malu nanti Pak Kiai buka kajian kitab Sahih Bukhari gitu. Sanadnya mah nanti banyak syekh yang mau. Ya. Ntar kalau perlu kita buat daurah Sahih Bukhari. Kan cukup baca berapa hadis aja cukup kan beres. Ya. Tinggal antum baca Fathul Barinya. Sebenarnya gampang. Mereka maunya hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Nah, ini yang mereka mau. Mereka nggak mau dengar berkata Syekh Zakaria Al-Ansari. Nggak laku bagi dia. Berkata Imam Syafi'i, nggak laku. Padahal Imam Syafi'i itu guru dari gurunya Imam Bukhari.
Imam Bukhari datang ke Mekah ketemu seorang syekh itu murid daripada Syafi'i, tapi mereka nggak mau tahu. Mereka butuh kajian kitab, maka buatlah kajian kitab. Nah, saya sudah coba trial di mana-mana, ternyata peminat kajian kitab ini banyak, walaupun nggak bisa baca kitab mereka seneng. Apa sebab? Tidak ada tikrar, pengulangan yang nggak penting itu nggak muncul. Ada satu dua yang nggak nyaman, wah ini berat, itu cuma pertama dan kedua, keempat udah biasa, malah keenakan. Malah kalau nggak ketemu dia haus. Jadi para kiai, mohon maaf, jangan terlalu meremehkan orang awam. Orang awam itu punya ruh di dalam dirinya, dia bisa memahami apa yang kita pahami. Bedanya secara empirik dia nggak bisa baca teks, tapi batinnya bisa menangkap yang kita tangkap. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo, ini saya kembali ke tempat. Terima kasih Yazid, masuk ke pesantren waktu dari dulu. Ahli wirid berarti. Ahlul aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya cuma bertanya tentang pertama tadi disampaikan bersama kabarnya dikatakan aku baca di kitab-kitab itu di sana ada suatu hadis yang ulama hadis setelah baca tidak sesuai standar hadis, tetapi bisa diterima oleh ulama tasawuf karena menurut ahli tasawuf seperti yang biarkan tadi bahwa para ulama beliau Ghazali bisa merasakan langsung kalau melakukan beliau yang tidak tahu dari mana pun apakah ini berdasarkan kajian beliau. Pertanyaannya, apakah hadis-hadis yang tertulis dan kita lebih yang ditolak oleh ulama hadis karena tidak sesuai dengan hadis, tetapi bisa diterima oleh ulama tasawuf, bisa diberikan hukum bagi penetapan hukum misalnya tahkim ataupun karena tahkim. Yang kedua, kami kita baca kitab riwayat Al Nasabiyah yang menerangkan bahwa anak tasawuf kalau berada karena anak saja ala-ala. Jadi itu sangat tegas sekali keterangan dari kitab tersebut bahwa tasawuf terbatas. Maka kalau dijelasan maksud daripada tasawuf atau seperti apa? Baik, terima kasih. Melihat pertanyaan-pertanyaan yang betul, baik angkot dan pertanyaan. Enggak kelasnya. Maaf, dan berbeda. Ini enggak kelasnya. Baik. Itu Gus Jawir protes. Yang pertama mengenai hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada satu prinsip yang saya pakai. Kalau saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada. Dulu yang mengatakan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin itu ada hadis yang nggak diketahui sumbernya, itu imam pengikut Imam Ghazali sendiri, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Lalu anaknya Tajuddin As-Subki. Imam As-Subki ini murid Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah murid dari Al-Mursi, murid dari Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili mengatakan Al-Ihya Ihya'un. Kitab Ihya itu betul-betul menghidupkan kolbu yang mati. Terus kenapa dia sampai mengatakan itu? Ternyata ini coba dihitung-hitung Kiai. Sunan Ibnu Majah
itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Kitab hadis ke-6 kan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kita ambil yang terakhir aja dulu deh. Sunan Ibnu Majah itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Sedangkan riwayat yang ada di Ihya mendekati 5.000. Belum lagi athar bisa sampai 8-9.000. Dan salah satu disiplin Imam Ghazali tidak menukil hadis kecuali dari kitab hadis. Di zaman dulu belum ada namanya Google, belum ada Maktabah Syamilah. Ada Maktabah Syamilah, sekarang sudah online semua. Semua hadis bisa gitu cek. Ada Jami'ul Hadis, macam-macam. Ini berkah hidup zaman ini. Karena ma'rifat Allah turunkan di akhir zaman lebih banyak. Imam Bukhari mau dapat satu hadis ke Mekah dulu. Itu bisa 3-5 bulan baru nyampe, karena mampir-mampir. Sekarang kita tinggal buka 1 menit keluar hadis. Yang dulu Imam Bukhari carinya 3 bulan. Maka makrifat pada akhir zaman Allah turunkan seperti hujan deras dan gak pernah berhenti. Cuma kita aja gak ngerti. Ya. Walhasil pas kita cek, hampir semua hadis yang ada di sana, bahkan yang tidak ditemui oleh Imam Subki, ternyata ada sumbernya. Imam Subki hidup di abad ke-8 Hijriah, ya, tahun 700-an, 8 Hijriah. Sekarang kita 15. Beliau cuma bilang dari 5.000-an itu dia nggak ketemu 300. La aslalahu, saya nggak ketemu sumbernya. La aslalahu bukan berarti maudhu. La aslalahu belum ketemu aja sumbernya. Beda dengan maudhu. Maudhu itu rawinya kadzib. Kalau la aslalahu nggak tahu sumbernya. Maka la aslalahu ini bisa lebih buruk dari hadis palsu, bisa jadi di atas hadis palsu. Muncullah belakangan ulama muda dari Aleppo, namanya Syekh Anas Syufrawi. Sudah ada videonya di YouTube. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan didengerin. Beliau pentahqiq banyak kitab hari ini, salah satu yang ditahqiq Ihya Ulumuddin. Dan kesimpulan dia dengan timnya apa? Dia tidak bergerak sendiri, sama dengan kesimpulan saya tahun 2006. Jadi saya meneliti Ihya Ulumuddin tahun 2006, udah beres 2006. Tapi tidak kita publish, cuma dicetak di buku-buku jurnal kecil. Apa kesimpulan kita? 300 hadis yang tidak ditemui Mas Buki ternyata dapat ditemui lebih dari 200-an. Bersisanya nggak nyampe 100 yang belum diketahui. Pas kita cek persentasenya, Imam Bukhari telah mengakses kitab yang antum nggak pernah baca. Pernah dengar Ajza Ibnu Abid Dunya? Ajza Ibnu Dunya itu lebih dari 30. Jadi per tema tentang misalnya azkar, zuhud, barzakh, orang hidup, orang mati yang kemudian hidup lagi, nama Zuhri. Macam-macam sampai kemudian akhir zaman, sampai akhirat. Dan itu ditulis per juzuk, satu juzuk. Kitab-kitab itulah kemudian yang banyak dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Sayang manuskripnya Ibnu Abid Dunya sudah banyak yang hilang. Beliau ini generasi abad ke-3 ke-4 sebenarnya. Ya. Jadi masih dekat ke masih zaman salafus saleh. Imam Ghazali bacaannya itu. Maka wajar kalau ada ungkapan matal Ghazali wal Bukhari ala sadri. Imam Ghazali mati, kitab Sahih Bukhari tidak adanya karena beliau senang khataman Sahih Bukhari. Khataman Sahih Bukhari. Jadi tidak benar bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsunya. Hadisnya kalau tidak diketahui banyak ulama wajar. Ya. Gitu, kira-kira gitu. Karena memang ilmu hadis ini bukan ilmu sembarangan. Saya alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang khidmat untuk hadis. Dan sampai sekarang saya belum mengkhatamkan semua kitab hadis. Hanya tahu judulnya. Lalu kalau ada kitab baru saya langsung beli, ada kitab baru kita langsung beli. Yang nggak sanggup PDF-nya kita cari. Lumayan Kiai. Ya, tenang Kiai. Cuma hadis ini memang perlu membaca, mata harus kuat. Itu sebabnya dulu ahli hadis lama di akhir hayatnya banyak yang buta. Imam Qutaibah buta. Lain dengan Bukhari, masa kecilnya buta, lalu masa anak-anaknya matanya balik.
Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, wah ini pertanyaan khusus orang Japman ya. Apa pada sih tadi? Ya. Orang kalau bertasawuf, indikator paling gampangnya itu al-adab. Maka beda thariqat dengan tasawuf. Thariqat tuh baru jalan. Jadi kalau mohon maaf, teman-teman antum masih berantem, wajar. Saya menganggap nggak aneh. Loh kok orang thariqat berantem sama thariqat? Wajar, baru thariqat, kan belum tasawuf. Kalau dia sudah wasala ila tasawuf, dia pasti beradab. Adab itu ada adab ilallah, adab ila syekh mursyid, ada adab ma'al ikhwan. Ikhwan ini ada ikhwan thariqah, ada ikhwan thariqah yang berbeda. Ada adab kepada orang awam, ada semua adabnya. Ke Imam Junaid kasih indikator, tasawuf itu husnul khuluq. Maka siapa yang tambah baik akhlaknya, bertambahlah tasawufnya. Gitu. Dan adab itu sebenarnya buah dari kolbu, bukan manis-manis mulut, bukan mujamalah. Kan ada namanya mujamalah. Mujamalah ini kan ana uhibbuka ya akhi, itu mujamalah namanya itu ya. Masyaallah ana uhibbuka la akhi fillah billah wa gombal. Besok-besok enggak tahu khianat, depan muji, belakang nusuk. Saya udah enggak percaya sama orang ngomong begitu kecuali kita tatap kolbunya. Kita tatap kolbunya dan itu terjadi. Berapa banyak yang dulu ngomong ana uhibbuka fillah, sekarang kemudian nggak ada. Apa itu Ar-Razi? Dajjal. Dajjal punya mata dua. Istilah-istilah yang dipakai ahli hadis lama untuk mengkritisi sesama periwayat, kok dia pakai lagi zaman ini? Dia lupa satu riwayat, sibabul muslim fisq, mencaci sama muslim fasik. Maka cukuplah tanda-tanda orang fasik itu mencaci maki sama muslim. Terus pantas dia disebut tasawuf? Enggak pantas. Hatta wa in kana mursyidan. Walaupun lakopnya mursyid 1000 thariqah, kalau adabnya enggak bagus, enggak. Tadi hadis Ibnu Majah itu kan salah satu adab yang terhebat tuh diam. Kata Nabi, jika engkau melihat ada orang yang diberikan diam, maka mintalah doa keberkahan kepadanya. Jelas tuh. Dan diam itu bahasa daripada tasdik atau tawakuf, dua aja. Apa kata masyayikh kita dari dulu di kita tasawuf ditulis, orang yang tasdik dengan ilmu ini wali sughra, wilayatan sughra, wali sabir. Orang yang mengerti ilmu ini wali kabir. Orang yang mampu membahasakan, mengibaratkan ilmu ini, maka dia khawasul khawas. Itu ditulis, dikalamkan oleh Abah Guru Sekumpul, dikalamkan oleh para masyayikh dari mana ke mana, timur, barat. Syekh Abdul Somad Palembani juga ngomong begitu. Jadi, mereka lupa itu. Ya, mereka lupa itu. Tidak ember dalam masalah ma'rifat itu juga bagian dari adab. Ya. Tapi ini zaman Pak Kiai, ini zaman ilmu kebatinan sudah disebar lewat YouTube. Yang bisa menangkal itu cuma ilmu tasawuf. Maka mulailah mengkaji tasawuf terbuka. Jangan lagi diam-diam. Ini bukan zaman PKI yang dulu, ini zaman PKI new. Ya. Tapi K-nya saya nggak tahu K-nya apa. Ini sudah zaman kita harus buka-buka. Buka mana yang pantas dibuka pastinya. Apa standar boleh buka? Jika sudah ada kitabnya. Maka saya kalau sudah ada kitabnya, sudah ada yang berkalam di kitab itu, berarti ini boleh dibahasakan. Sudah dicetak. Ya, hampir semua yang kita kalamkan dalam ilmu ma'rifat selama pandemi ini itu ada di kitab semua. Hampir ya. Paling 1-2 yang keceplosan kebuka. Ya. Barangkali itu. Wallahu alam bissawab. Terima kasih. Saya juga tidak bisa menyimpulkan. Saking nggak jelasnya. Pokoknya dunia tasawuf tidak sesuatu tidak jelasin. Hanya orang-orang begitu. Maka dari itu pada Musa dan Serwis saya ngomong.
Ini saya di WA oleh jalan ketua panitia, saya harus mengikuti satu pertanyaan lagi dari Bapak ini. Bisa Lo kiai nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat kita zaman sekarang, kita pada umumnya sudah ada kesibukan masing-masing, di mana sebagian daripada saudara kita sulit untuk mencari musuh atau musuh tersebut di dunia bermain. Jadi pertanyaannya apakah yang namanya kita mencari musuh atau musuh untuk diri kita, untuk musuh kelompok, kalau seperti kita berkembangan di dalam kehidupan, mungkin lewat YouTube atau lewat Facebook atau apapun itu, selama ini kita saksikan, apakah harus syaratnya harus kita lakukan? Kalau itu langsung bertemu dengan sekiranya bagi seseorang tersebut pantas untuk musuh. Dan satu lagi berkaitan dengan dia, apakah bisa juga kita musuh atau musuh yang sudah wafat? Apakah harus yang masih mungkin yang sudah wafat mungkin kita bisa cari kitab atau karangan yang mereka sekarang menulis. Dan yang terakhir dia minta maaf. Sekarang kita hidup di bulan pesantren. Kita mau menanyakan masalah murid. Banyak kita saksikan di masa sekarang. Banyak daripada santri-santri sama kalau kita ini kebanyakan kita saksikan, khususnya kita di lingkungan kita, tidak menjalani lagi sesuai jalannya. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ta'lim, kita boleh dipakai. Itu kalau kita salah jalan daripada mengikuti atau bersesuai, itu bisa fatal. Apalagi mereka yang sudah membuat pelanggaran yang sangat fatal kepada gurunya. Akan tetapi si gurunya masih menahan. Sebagaimana kita pernah dengar kisah kemudian salah satu murid dari Syafi'i berjalan hanya sebab sukuan orang tuanya terhadap Syafi'i berjalan. Dikisahkan katanya sudah tertutup pintu putus dan Allah SWT sehingga Syafi'i berjalan itu bukan menolak, tapi alasannya karena Allah sudah menutup pintu tersebut. Tapi banyak kita masih menahan itu murid hingga sampai selesai dia belajar. Apakah itu masih bermanfaat? Ada tidak? Mohon penjelasannya. Oke, langsung digabung dengan ketua tadi saja. Tanya satu. Dicatat nggak, guys? Assalamualaikum. Selamat. Ini mau banyak ini. Pertanyaannya simpel saja. Dalam merenungkan Sobaniyah Khalidiyah dan saya berkomensi, ada ajaran Syekh Baharuddin tentang Allahumma inni Allahu habibi. Allahumma inni Allahu habibi. Pertanyaan saya adalah, apakah ajaran Allahumma inni Allahu habibi bisa disandingkan atau disamakan dengan wahdatul wujud? Bisa jadi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya udah dari awal. Pertama, bermusik tidak dengan langsung atau dari medsos, YouTube dan sebagainya, ini mungkin mereka belum bisa sampai sini. Terus kemudian mulai akhir zaman, Iya. mulai akhir zaman yang tidak sesuai Betul. dengan harapan seorang guru tentunya, yang kemudian berada tentang dari Yang nanya Kiai ya. Yang pertama, berguru lewat sosial media itu boleh dengan syarat channelnya, akunnya orisinal, sehingga tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena hari ini musibah terbesar bagi orang yang belajar sosial media adalah informasi yang tidak utuh. Apakah karena dipotong-potong atau karena emang jamaahnya sukanya potongan, ya, pengennya kue yang enak aja gitu ya. Nggak mau yang setengah jam, 1 jam, maunya yang 5 menit. Makanya TikTok jadi rame. Santri, pernah nyantri nggak? Pernah, Santren Al-Tiktokia. Jadi boleh nggak ada masalah. Dan itu diakui dan dibenarkan oleh Syekh Yusri di Mesir, Syekh Ali Jum'ah, mau membolehkan. Karena beliau berdua ini korban hoax. Syekh Ali Jum'ah itu korban hoax dari beliau jadi mufti sampai sekarang. Korban hoax. Ternyata Al-Haq dan Al-Haq ini dekat sekali ya. Ya, kembaran, satu nur, satu nar. Tapi untuk mursyid ruhani mesti ketemu ruh dengan ruh, jasad dan jasad. Kita malu ke Imam Bukhari, guru fisik pun satu hadis dia temui walaupun dalam waktu 3 bulan dan gak ada pesawat dan bus. Masa guru zaman now masih ada bus, masih ada mobil, kita bilang jauh, itu aneh. Itu aneh. Aneh bin ajaib. Kayaknya kita ini kalau ketemu Imam Bukhari nggak ada yang diakui satupun oleh Imam Bukhari sebagai murid. Jadi kalau bab ruhani mesti ketemu. Walaupun ruh bisa mendidik dari jauh, tapi dia mesti bertemu. Kecuali antum makomnya makom Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais kan bertemu dengan murid Nabi. Berarti dia masih bersanad. Dalam ilmu hadis namanya nazil, sanadnya panjang. Dia bertemu sahabat, lalu sahabat mengabarkan ada Nabi Muhammad di Madinah. Udah mau berangkat, ibunya berpesan, kalau engkau berangkat wahai Uwais, ummimu sama siapa? Dia ingat surat Luqman yang diajarkan sahabat Nabi ini, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ini wasiat langsung dari Allah. Maka boleh disebut orang tua itu wasiatullah, wasiatnya Allah. Sedangkan santri wasiatul Rasulillah, itu kalau di hadis ya. Akhirnya semua zatnya, zawatnya, semua bekalnya diberikan ke tetangganya yang nangis gak bisa berangkat. Tapi tetangganya nyampe, dia ketemu Uwais di sana lagi tawaf. Pas wukuf ngeliat juga, bingung itu siapa? Yang bisa menjelaskan ini siapa? Nah itulah ahli tasawuf. Nah, Uwais tetap saja berguru kepada murid Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kenal. Kenapa? Bahwa Abul Arwah. Karena beliau ayahanda ruh. Siapa yang merindukannya dia tahu. Dan Uwais itu melihat nur Nabi itu pada ibunya. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Itu ada di ibunya. Dicebokin emaknya, apa semuanya. Tapi setiap kali dia ihsan ke orang tuanya, dia melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka namanya dikenal sebelum bertemu. Itulah wali-wali yang ada ya. Jadi bisa saja orang-orang ini masih ada sampai sekarang, tapi itu spesial. Hatinya harus kayak Uwais dulu ya. Yang kedua tadi tentang santri santri akhir zaman, itu bahasanya horor kali ya. Ini memang beda ya.
santri akhir zaman ini, bahkan wali santri akhir zaman juga ngeri gitu. Anaknya kenapa-napa, ustadznya dibentak. Kiai akhir zaman. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Saya kalau ada yang begitu, saya balikin aja, udah ambil anakmu. Saya nggak perlu anak kayak gitu. Makanya saya nggak mau jadi kepala pesantren. Ya, kalaupun buat pesantren mahasiswa itu ribet tuh untuk mahasiswa. Jadi itu kajian kitab untuk mahasiswa sampai sekarang masih jalan. Karena kalau mahasiswa dia keluar aja kan. Pas udah selesai beres baru. Tapi kalau ngurus santri, kita lama ngurus santri. Aduh, teman saya kepala sekolah, sabarnya bukan main. Saya ulus-ulus punggungnya, Mas Ustadz. Kalau aku jadi kamu, itu santri-santri separuh udah hilang. Untung kepala sekolahnya bukan aku. Saya ngomong gitu ke dia. Kiai akhir zaman kata orang. Nah, dia tuh kiai akhir zaman. Kalau saya nggak cocok. Ya, betul-betul tabah. Lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini babnya bab ketemu liqaul wali, bukan nyantri pesantren. Jadi kisah ini bukan kisah di pesantren, tapi kisah di zawiyah para wali. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang mencoba menyerang waliku, jelek-jelekin waliku, siap-siap aku perangi dia. 3 orang datang, 2 orang bermasalah, 1 yang enggak. Karena 2 orang ini datang dengan hati kotor, ingin mempermalukan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan dua-duanya bermasalah. 1 alhamdulillah tobat di akhir zaman, di akhir wafatnya. Yang 1 lagi mati murtad. Karena di hatinya ingin ngerjain Syekh. Ya, saya dulu pernah nyinggung guru saya. Guru saya ini sakit, ngajar kitab Khazinatul Asrar. Apa kata saya? Tuan Syekh, kalau memang kitab ini bisa ngobatin ABCD, wirid-wiridnya, terus kenapa Tuan Syekh masih sakit? Itu saya baru kelas 2 sanawiyah, Pak. Langsung itu kitab dia nutupnya pakai mukul. Saya baru sadar, anak kecil nanya, tapi terlalu polos. Sejak saat itu nggak pernah lagi buka kitab depan saya. Padahal tadi ngaji Ihya sama beliau, ngaji Hikam sama beliau. Ketawa tapi hatinya seperti marah. Mau marah masih kecil, yang dimarahin masih kecil. Nah sekarang gaya-gaya debat dia, ternyata dia tukang debat tuh. Guru saya itu ahli debat, ahli jidal. Dukun hilang saktinya depan dia, karena dukun dikerjain akalnya. Dukun kalau diajak mikir kan jadi nggak fokus, nggak bisa tembus ma'rifatnya. Dikerjain sama beliau, dukun-dukun takut, kiai-kiai tunduk, mursyid pun ngikut. Nah, saya banyak terinspirasi beliau. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama murid begitu, ya. Ketemu murid begitu, itu murid bukan kurang ajar, tapi namanya polos. Nah, murid polos ini potensial. Saya husnuzon, santri akhir zaman ini santri polos. Ya. Santri polos. Jadi nyablak. Saya nyaksin anak saya sini nyablak kalau ngomong. Ya. Kita buat daurah ngajian. Kita danain, kita kasih makan dulu di satu tempat, di satu wilayah di Indonesia. Mahasiswa ikut. Mahasiswa nanyanya apa? Pak Ustadz, lagi ngabis-ngabisin dana pemerintah ya? Maksudnya apa nanya begitu? Tapi itu polos, saya nggak marah, saya biarin aja. Orang polos. Semoga nanti jadi calon politisi itu gagal. Kayaknya di caleg itu nggak jadi tuh. Itu santri akhir zaman, ya. Sikap kita mesti dengan, ya itu husnuzon. Doain. Guru itu doanya mustajab. Jadi kalau ketemu begitu langsung, ya Allah jadikan murid bandel ini murid paling alim gitu. Jangan kutuk, matilah kau, anjing kau, jangan begitu. Ya, sesat kau. Jangan begitu. Dajjal ente, jangan begitu. Itu bukan guru namanya. Itu musuh. Guru hakiki nggak pernah benci sama murid, walaupun murid durhaka, karena asy-syaikh azka minal wallahi,
syekh itu lebih bening kalbunya dari guru. Kenapa? Dari ibu. Karena guru ngurusin murid sampai akhirat. Kalau ibu sampai kapan? Ya sampai nikah. Coba kalau ibu doanya apa? Ya Allah banyakin rezeki anakku, jaga dia, sehat-sehatkan dia, ya kan? Tapi kalau kiai enggak, ya Allah ini murid saya, tolong bersamai kami sampai ke surga. Ada enggak ibu ngomong begitu? 1, 2, gurunya, ibunya kalau sudah bertorikoh, ya, yang ngomong istri saya Pak. Nggak, saya jarang ketemu orang tua begitu. Orang tua mayoritas ngomongnya, ya Allah semoga anakku dapat kerjaan baru. Coba orang tua kayak Imam Malik punya ibu. Imam Malik itu sebelum berangkat dipasangin rida sama ibunya, pasangin. Nah ini sunnah. Kenapa kita wisuda mau melepas santri kita pasangin rida? Jangan ngikutin ala seminari Katolik. Nggak pakai apa tuh petak-petak itu, bid'ah itu. Tapi nggak bid'ah dolala, bid'ah aja. Ya, saya lebih seneng itu pasangin rida atau dipasangin kopiah. Itu simbol. Ternyata itu adalah doa berrumus. Doa rumus, karena rida ini simbol Nabi dan simbol Sayyidina Ali, Madinatul Ilm wa Ali Babul Ilm. Sayyidina Ali tidak pernah melepas ridanya kecuali waktu beliau nazar mengumpulkan Quran, lalu kemudian dibatalkan. Lalu beliau pakai rida kemana-mana. Ini simbol kiai. Jadi mohon maaf Pak Kiai, walaupun Pak Kiai di pesantren santai, kalau ngajar tolong pakai rida. Itu haibatus syekh. Haibatus syekh pakai ini. Itu penting. Kalau enggak jubah luar, outer ke apa, itu penting. Syekh Bahaudin juga begitu. Oh aku wong NU, aku wong apalah. Nggak ada urusan. Udah itu adabnya kita ngambil. Ini sudah ada sebelum NU Muhammadiyah. Ya benar Kiai. Maka saya walaupun nggak pantas pakai ini, tapi saya ingin tafaulan tabarukan dengan athar Sayyidina Ali. Karena beliau ngambilnya dari Nabi SAW. Bapak coba lihat, orang khutbah nggak pakai rida dengan khutbah pakai rida, beda nggak suasana kita ngelihatnya? Ya. Saya tuh kalau ngelihat orang khutbah nggak pakai rida, pengen berdiri nggak sih ini gitu? Gregetan kita. Kenapa? Ini tempat bertuah suci, tapi dia tidak dengan pakaian bertuah. Kecuali lagi darurat, mau gimana lagi? Ya. Silakan Kiai pakai itu, ya. Nggak perlu pakai sanad-sanad ya. Ini ada sanad ini, ada sanad. Kalau antum mau nanti kita kasih. Tapi sidang rida sendiri. Baik, yang terakhir, saya dari kecil umur 13, alhamdulillah juga ngambil Thariqah Naqsyabandiyah. Dan dari umur 9 tahun khidmat kepada Syekh sampai umur 11 tahun Syekh Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Dan ikut suluk arba'inat 40 hari umur 13 tahun. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Betul, jadi kalau lagi ada was-was, kita sudah wudu, sudah mandi, tobat, tapi kok masih was-was? Lalu apa auratnya? Ternyata ini aurat yang diamalkan oleh gurunya Imam Junaid, seperti Ma'ruf Al-Kharqi. Mereka ini mewiridkan ini sebelum tidur, tapi bertahap di luar suluk. Pertama malam ini sekali sebelum tidur, Allahu ma'i, Allahu hadiri. Bahkan ada tambahannya, Allahu syahidi, Allah selalu menyertaiku. Kalau belajar ilmu akidah, Allah jisim atau bukan jisim? Benda atau bukan benda? Kalau Allah jisim benda, maka Allah menempati. Disebut ma'i, bersatulah makhluk dengan khalik, dan itu batil, berarti akidahnya salah. Allah itu tidak benda, bukan jisim. Kalau mau kita sebut Allah bersamaku, Allah di kanan kiriku, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia bukanlah benda. Maka ketika Nabi mengatakan di hadis Bukhari, jangan meludah ke depan. Ini Arab Badui ini sebagian suwe emang di zaman itu. Lagi sholat masih ngeludah coba. Maka tembok-tembok Nabawi itu penuh dengan ludahnya.
Itu suaknya mereka tuh. Itu mereka tuh belajar adab. Nabi sabar. Nabi nggak bilang laknatullah alaikum, nggak. Nabi ajarin, Nabi bersihin, terus Nabi ngomong, kalau kamu sholat, jangan mudah ke depan, karena Allah ada tijah amamikum, di hadapanmu. Apakah Allah fi jihatil amam? Tidak. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Jadi kalau disebut Allahu ma'i, apa yang ma'i? Bisa ilmunya, bisa kudrah iradahnya, bisa sifatnya, bisa namanya. Saya mau tanya nih Kak Kiai, waktu dulu belajar akidah, ruh bertempat gak di badan? Bukan, gak ada tempat. Di kitab Kimia Sa'adah, Ghazali juga mempertegas itu, ruh itu gak bertempat, apalagi yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sebut Allah bersemayam di atas aras, kalimat ini kalau faham tadi nggak ada masalah. Kalau faham Allah tidak benda, cuma mereka kan nggak paham. Kalau menyebut Allah bersemayam, yang terbayang Allah duduk-duduk. Ya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sholat di tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah. Jadi kami tadi dekat banget ke Allah. Istri saya canda, sekarang kita bawa aquanya sisa satu. Ini air berkah ini. Kenapa? Kita baru sedikit dekat kepada Allah. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Kan kita lagi terbang di langit. Allah kan di langit. Kata kawan yang sarung, nggak jarang pakai sarung tapi pakai celana, dan sholatnya celananya agak naik-naik dikit. Nah, itu kan akidahnya gitu. Makanya mohon maaf Kiai, orang yang membayangkan Allah bertempat di atas itu wajahnya agak berbeda dengan orang yang meyakini Allah tidak bertempat. Ya, mohon maaf saya tidak boleh sebut. Tapi guru saya, Said Agil Munawar, itu S1, S2, S3 di Madinah, S1, S2, S3 di Mekah, Ummul Qura. Apa kata beliau? Orang yang meyakini Tuhan bertempat itu la nura fi wajhi. Enggak ada nur di wajahnya, adanya nar. Maka marah mulu. Manhaj al-ghadabiyah. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar-sabar Kiai ketemu mereka ya, yang sabar-sabar. Ya. Jadi kalimat Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud, kalau faham bab yang tadi, kalimat wahdatul wujud bukan bab akidah. Bukan bab akidah. Di bab akidah tidak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Li'annal 'abda 'abdun war rabbu rabbun. Karena hamba, war rabba rabbun. Allah ya Allah, khaliq ya khaliq. Enggak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Level lah. Bahkan nggak usah belajar begitu. Allah itu wujud bizatihi, kita wujud bighairihi. Allah itu qadim, kita ini hadis. Pantas nggak? Nah, ini pembukaan Risalah Qusyairiyah. Dalam Ar-Risalah Qusyairiyah disebutkan kalam Imam Junaid, kutub di zamannya. Ma huwa tauhid? Faqala, kata beliau, apa itu tauhid? Tauhid itu ifradul qidami anil hadath. Mengesahkan, membedakan Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis. Faham ini, maka mau wahdatul wujud, mau hulul, itu nggak jadi benturan dengan akidah. Itulah mauqif Imam Bukhari, Imam Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Tetapi ahli syariat membaca mereka bukan dengan ilmu mereka. Ya, itu aja masalah mereka. Boleh nggak ngomong ke kekasih, wahai belahan jiwaku? Itu wahdatul wujud. Belahan jiwaku. Jadi sebelah jiwa kita, sebelah jiwa dia, nyatu di satu badan. Gimana tuh? Pelet paling ampuh itu. Gimana? Dalam bab akidah tidak ada nama, jangankan dua ruh bersatu. Ruh aja nggak pernah nyatu sama badan, dia cuma ta'alluq aja dengan badan. Terus kok ada orang meyakini Allah menyatu dengan hamba? Kan mustahil. Ruh sama ruh nggak bisa nyatu, ruh sama badan yang bisa nyatu. Nggak ada ruh pindah ke badan yang lain, nggak ada.
nggak ada. Maka Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud, disebut muraqabah ma'iyah, merasa diawasi oleh Allah yang maha qadim. Karena Allah qadim, yang paling terdekat kepada yang qadim itu adalah ruh. Karena ruh dari alamul amr, alamul arab amr sebelum alam janin, alam janin sebelum alam nyata. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah harus berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus berpulang ke amr itu, barulah ini yang disebut inni qarib. Semoga Banser tidak paham. Terima kasih. Gimana? Assalamualaikum. Taklim. Durratun nasihin. Ya. Ya. Baik. Kitab Durratun. Karena al-isnad minad-din, saya mau tanya, antum punya nggak sanad Durratun Nasihin? Pasti nggak ada yang punya. Saya pun nggak punya. Saya udah cari sanad guru saya ke Utsman Al-Khubbani, pengarang kitab itu dari zaman Turki Utsmani, nggak ketemu. Ternyata orang ini juga tidak ma'ruf, tidak masyhur sebagai alim fiddin. Dia cuma menjamak, ngumpulin data. Kita tidak benci dan merendahkan kitab ini dan pengarangnya. Tapi kalau benar al-isnad minad-din, kalau ngaji harus berguru. Gak pernah kan ngaji kitab Durratun Nasihin bersanad? Itu cuma kitab tiba-tiba viral di zaman tertentu, dan saya tanya guru-guru saya pun, mereka tidak ada satupun yang punya sanadnya. Kalau ada, silakan kabari, nanti saya revisi kalam ini. Ya. Lalu ada pertanyaan, kalau dikasih emas, dikasih perak, dikasih perunggu, pilih mana? Oke, emas. Sekarang sudah ada Sahih Bukhari dicetak banyak, sudah ada Riyadhus Shalihin, sudah ada yang sudah lama dipakai Tanbihul Ghafilin. Kenapa nggak pakai ini? Tanbihul Ghafilin ada kelebihannya, isinya terisi targhib, tarhib, motivasi, dan sirawinya Imam As-Samarkandi menyebutkan silsilahnya langsung ke Rasulullah, dari fulan bersanad.